Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala syarih, thumma akhbara an halid dakhil fil imani bila basirah. Wa annahu idha udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi lahu, wa hiya adahum wa nailuhum iyahu bil makruh. وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. Kemudian dikhabarkan tentang keadaan seseorang yang masuk dalam iman, tetapi bila basirah. Kami beriman. Walaysa lahu ilmun. Walaysa lahu basirah. Wa anahu idha udhiya fillah, yaitu orang yang ketika diganggu di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi lahu, dia jadikan fitnah manusia terhadapnya. Apa itu? Wahia adahum wa nailuhum iyahu bil makruh, yaitu gangguan mereka, gangguan manusia, atau nailuhum iyahu bil makruh, atau menimpakan padanya, alias manusia menimpakan padanya kejelekan makruh. Wa huwal alam alladzi la budda an yanalur rusul, dan itu merupakan rasa sakit yang akan dirasakan atau akan didapati oleh para rasul dan juga pengikut para rasul. Ini yang merupakan sunnatullah. Siapa yang mengikuti jalan rasul akan merasakan gangguan-gangguan tersebut. Mimman khalafahum, dari orang-orang yang menyelisihinya. Ja'ala dzalika fi firarihi minhu. Fi firarihi minhu. Ini khabar dari kalimat ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah fi firahi minhu wa tarkihi sabab alladhi yanaluhu bi ka'adzabillah, seperti azab Allah. Dijadikan semua itu larinya dia daripadanya, ditinggalkannya sebab-sebab yang menyebabkannya, dihindarinya semua yang menyebabkan adanya kejelekan itu, sama seperti azabullah. Ini azabullah, sebabnya adalah karena dosa, tinggalkan dosa. Sebabnya adalah karena khamr, tinggalkan khamr. Sebabnya adalah karena kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan. Syirik, tinggalkan kesyirikan. Sebabnya adalah karena bid'ah, tinggalkan kebid'ahan. Itu azabullah. Mereka jadikan gangguan manusia seperti azabullah. Karena disakiti oleh manusia, karena diusir oleh manusia, karena dicerca oleh manusia, maka dia tinggalkan salatnya. Penyebabnya adalah karena dia pakai pakaian sunnah, dia tinggalkan pakaian sunnahnya. Sebabnya adalah karena jenggotnya dicerca seperti ini, seperti itu oleh mereka, maka dia cukur jenggotnya. Kamu jadikan fitnatan nas ka'adzabillah. Apakah engkau menjadikan fitnah manusia sebagai azabullah? Itu yang dimaksud dalam hadhil maqta'. Fal mu'minuna likamali basiratihim farru min alami adzabillahi ilal iman. Adapun kaum mukminin, karena sempurnanya keilmuan mereka, maka mereka lari dari sakitnya azab Allah kepada iman. Tentunya dan amal saleh sebagai konsekuensi. Wa tahammalu ma fihi minal alam, dan mereka akan pikul, maksudnya akan sabari segala macam kesusahan, minal alami, rasa sakit, az-zail, yang akan sirna. Karena rasa sakit di dunia akan sirna sesaat saja. Berbeda dengan rasa sakit di akhirat yang seharinya 50.000 tahun. Berarti yang kekal abadi itu mengerikan.
Orang beriman pasti karena mereka memiliki basirah, ilmu, maka mereka akan menghindari sakitnya azabullah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nyampe enggak ke akhwat? Sepertinya pelan sekali. Mudah-mudahan sampai. Labas. Kepada iman, dengan beriman dan beramal saleh. Wa tahammalu ma fihi minal alami zail al-mufariq an qurbin. Dan mereka akan menanggung resiko beratnya gangguan manusia, sakitnya gangguan manusia yang semua itu zail. Semua itu akan sirna sebentar saja, tidak akan lama. Al-mufariq an qurbin akan terpisah sebentar lagi. An qurbin artinya tidak lama. Wa hadha min dha'fi basiratihi. Maka yang ini karena lemahnya ilmu, justru sebaliknya, lari dari gangguan manusia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Farra min alami a'da'ir rusul, lari dari sakitnya gangguan musuh-musuh Rasul, ila muwafaqatihim wa mutaba'atihim. Larinya untuk atau kepada mencocoki mereka dan mengikuti mereka, mengikuti musuh-musuh Rasul. Fafarra min alami adabihim, berarti mereka lari dari adabnya manusia-manusia tersebut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Dari adab mereka kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala alam fitnatan nas fil firari minhu bimanzilati adzabillah. Maka dia jadikan gangguan manusia kedudukannya seperti kedudukan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ghubina kullal ghabni, maka tentunya yang demikian sangat rugi. Idistajara min ar-ramda'i bin nar, karena dia melakukan hal yang dikatakan dalam pepatah. Istajara min ar-ramda'i bin nar, berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Ramda, padang pasir atau padang batu, padang kerikil yang sangat panas. Kamu melihat saja, itu mukamu seperti terterpa sesuatu yang panas di hadapanmu. Maka dia tutupi wajahmu dari silaunya atau dari panasnya batu-batu tadi, bikin perlindungan, bikin benteng, bikin api mengelilingi kamu. Dah nggak kena romdo lagi. Mahadar rajul majnun. Majnun, na'am. Limadha istajara min ar-ramda'i bin nar. Dia berlindung dari panasnya padang pasir dan batu kerikil tadi dengan api. Api lebih panas. Iya kan? Ini juga sama. Supaya saya tidak diganggu manusia, supaya saya tidak disakiti oleh mereka, saya tinggalkan sunnah. Saya tinggalkan amal saleh. Saya tinggalkan agama. Kamu berlindung dari adab yang kecil, tapi akan tertimpa nanti di sisi Allah adab yang besar. Sama dengan yang tadi. Majnun berarti. Istajara min ar-ramda'i bin nar. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Wa farra min alam sa'ah ila alamil abad. Berarti dia berlindung dari adab yang sesaat untuk memilih adab yang kekal. Itu juga sama. Laisa bi'aqil, tidak berakal. Wa idza nasara Allahu jundahu wa awliya'ahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong tentaranya dan wali-walinya, qala inni kuntu ma'akum. Ternyata setelah dia tinggalkan agama, tinggalkan sunnah, tinggalkan ini, supaya mencocoki musuh-musuh Allah tadi, supaya enggak disakiti, supaya enggak diganggu, tiba-tiba Allah jadikan orang beriman menang
musuh-musuh Allah kalah. Tidak jadi. Balik lagi kepada kaum mukminin, ini ma'akum, sungguhnya kami pun bersama kalian. Loh kemarin kamu bersama mereka. Enggak, kami sungguhnya bersama kalian. Tadi kan cuma begini, tadi kan cuma begitu. Ya. Qala inni kuntu ma'akum. Sungguhnya aku bersama kalian. Allahu a'lamu biman tawa alaihi sadruhu minan nifaq. Sedangkan Allah tahu apa yang ada dalam hatinya dari kemunafikan. Intaha. Selesai. Mulakhasan. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, aluna ke soal. Apakah harus mematikan lampu ketika malam hari? Bolehkah kita menghidupkan lampu untuk suatu keperluan yang bermanfaat? Yang sunnah mematikan lampu adalah mematikan api. Dilihat dari asbabul wurudnya. Ketika terjadi kebakaran dan membinasakan, Nabi menyatakan, hendaklah kalian ketika tidur memadamkan api. Tetapi karena api itu waktu itu menjadi pelita-pelita, menjadi penerang-penerang, kemudian diterjemahkan mematikan lampu. Padahal aslinya wallahu ta'ala alam, setahu saya mematikan api. Kalau kalian mau tidur tidak boleh ada api menyala. Barakallahu fikum. Bahkan disebut oleh Nabi sebagai musuh. Bukankah kalian beramal soleh, beribadah, menghindari dari api? Nah, sehingga ketika kalian tidur padamkan api. Maka akan terkena hadis ini ketika kalian dalam keadaan tidak ada listrik, kemudian pakai lilin, pakai ini, pakai itu, maka ingat, jangan ditinggal tidur. Begitu akan tidur, tiup. Barakallahu fikum. Ini sunnah. Ini termasuk sunnah. Jika orang tuanya, ayahnya yang berkurban, apakah keluarganya terkena syariat tidak boleh memotong? Setahu saya yang akan berkurban. Wallahu ta'ala a'lam. Yang akan berkurban, hendaklah dia menahan kukunya, rambutnya. Nah, ila akhirnya. Ini berat ini. Nah, kalau orang tuanya memaksa pada sesuatu yang berbahaya dalam artian secara manhaj, secara prinsip, apalagi secara akidah dan sebagainya, ini barakallahu fikum, usahakanlah memberikan pengertian pada orang tua. Barakallahu fikum, agar kamu selamat, orang tua juga selamat. Karena ketika seorang tua mengajak kepada kesyirikan, Allah katakan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua menyuruh kamu pada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya, yaitu mengajak pada kesyirikan, kata Allah jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah di dunia pergauli mereka dengan baik. Artinya kita berusaha untuk tetap bersikap baik pada orang tua dalam keadaan tolong yang ini jangan. Yang ini adalah urusan masalah pemahaman saya, akidah saya, prinsip saya, manhaj saya. Berusahalah untuk bisa memahamkan pada orang tua bahwa kami itu anak yang berbakti. Hanya saja perkara ini yang bertentangan dengan keyakinan saya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.